Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema kata leluhurmu, jiwamu terlalu polos. Jangan sampai menjadi jahat seperti orang di sekitarmu. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu adalah seorang jiwa yang terlahir dengan cahaya yang begitu murni dan alami. Sebuah cahaya yang tak hanya menerangi jalanku, tetapi juga memancarkan kedamaian yang terasa begitu tulus dan menenangkan bagi siapa saja yang berada di sekitarmu. Cahayamu bukanlah cahaya biasa, melainkan sebuah energi yang bisa membuat orang lain merasa tenang dan nyaman hanya dengan berada di dekatmu. Kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan rasa aman di tempat-tempat yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Setiap kali seseorang merasa lelah atau bingung dengan hidupnya, mereka seringkali mencari tempat di mana mereka bisa merasa dipahami, tanpa perlu banyak kata, dan tempat itu seringkali adalah dekat denganmu. Kamu menjadi tempat bagi orang-orang untuk bersandar, untuk berbagi beban hati, bahkan untuk melarikan diri sejenak dari kehidupan yang terlalu keras dan menekan. Kamu adalah tempat yang tak hanya menerima, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Kamu selalu membuka hatimu seluas mungkin, dengan tangan terbuka menerima setiap orang yang datang kepadamu tanpa syarat. Percaya bahwa setiap jiwa yang melangkah mendekat pasti memiliki niat baik, atau setidaknya berharap untuk menemukan kebaikan dalam hidupnya. Kamu ingin melihat kebaikan itu dalam diri setiap orang yang datang padamu. Dan karena itulah kamu berusaha keras untuk membantu, memberi, dan memberi lagi. Kamu percaya bahwa cinta dan kebaikan adalah obat bagi semua masalah. Dan kamu ingin menjadi sumber itu. Menjadi penyembuh yang membawa terang dalam kegelapan. Tapi dalam proses itu, dalam usaha tanpa henti untuk membantu orang lain menemukan kedamaian dan kebahagiaan mereka, kamu seringkali lupa untuk memberikan perhatian yang sama pada dirimu sendiri. Kamu seringkali mengorbankan kebahagiaanmu sendiri, berharap bahwa dengan memberikan segalanya pada orang lain, hidup mereka bisa lebih baik, lebih ringan. Namun kamu lupa bahwa untuk bisa memberi dengan tulus, kamu juga harus memastikan dirimu sendiri tidak kosong. Leluhurmu dengan kebijaksanaan yang mereka wariskan berbicara kepadamu hari ini, karena mereka melihat sesuatu yang sangat berharga dalam dirimu, sebuah jiwa yang polos dan murni. Namun, bukan polos dalam arti lemah, melainkan polos dalam artian kamu begitu percaya pada kebaikan yang ada dalam diri setiap orang. Dan kadang-kadang kamu terlalu cepat untuk memberi dan terlalu cepat untuk memaafkan. Kamu memberikan cahaya yang sangat terang tanpa memastikan apakah orang-orang di sekitarmu benar-benar menghargainya atau hanya memanfaatkannya untuk kepentingan mereka sendiri. Kamu cenderung memberikan tanpa batas, mengalirkan energi dan cinta, meskipun terkadang orang-orang itu tidak pantas menerimanya. Kamu terlalu cepat mempercayai orang lain, terlalu cepat membuka pintu hatimu, terlalu mudah untuk memaafkan meskipun luka itu masih ada. Kamu seringkali mengorbankan dirimu hanya untuk membuat orang lain merasa bahagia. Bahkan jika itu berarti kamu harus menahan rasa sakit dan kecewa dalam diam. Kamu menyimpan air matamu dalam sunyi, berpura-pura bahwa segala sesuatunya baik-baik saja. Padahal di dalam hatimu, luka-luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Dunia di luar sana tidak selalu seindah hatimu yang tulus. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh leluhurmu. Mereka tidak ingin kamu kehilangan kebaikan yang ada dalam dirimu, tetapi mereka ingin kamu lebih berhati-hati dalam memilih kepada siapa kamu menyerahkan bagian hatimu yang paling dalam. Mereka ingin kamu belajar untuk menjaga jiwa yang indah ini
agar tidak terperosok dalam dunia yang bisa saja memanfaatkan kebaikanmu tanpa memberi kembali. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tidak semuanya datang dengan niat yang tulus. Ada beberapa orang yang datang hanya untuk mengambil keuntungan dari kebaikanmu, untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa memberikan apapun sebagai timbal balik. Mereka tertawa bersamamu hanya ketika kamu kuat, hanya ketika mereka merasa diuntungkan. Tetapi mereka menghilang saat kamu membutuhkan dukungan mereka. Ada juga yang bertepuk tangan untukmu, namun bukan karena mereka bangga akan pencapaianmu, tetapi karena mereka berharap untuk melihatmu jatuh, berharap melihatmu tergelincir dan terluka. Leluhurmu melihat segala hal ini dengan mata yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Mereka tahu bahwa kamu terlalu baik untuk berada di antara mereka yang hanya menginginkan kebaikanmu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan mereka ingin kamu melindungi jiwamu agar tidak mengeras karena kekecewaan, agar tidak menjadi dingin karena terlalu sering disakiti. Kamu bukan mereka. Kamu tidak perlu berubah menjadi seperti mereka yang menggunakan keburukan untuk bertahan hidup. Kamu hanya perlu menjadi versi dirimu yang lebih bijaksana, yang lebih hati-hati dalam memilih siapa yang berhak mendapatkan bagian dari hatimu. Leluhurmu ingin kamu belajar untuk menggunakan kekuatan batinmu dengan lebih jernih. Mereka ingin kamu belajar membaca energi untuk bisa mengenali siapa yang tulus dan siapa yang hanya memakai topeng. Mereka ingin kamu tetap menjadi pribadi yang baik, yang hangat, yang penuh cinta, tetapi dengan kebijaksanaan yang bisa menjaga hatimu tetap utuh. Kamu harus belajar untuk tetap terbuka, tetapi tidak mudah dimasuki. Kamu harus tetap menjadi sosok yang penuh kasih sayang, tetapi tahu kapan saatnya untuk menjaga jarak. Jangan biarkan kelembutan hatimu membawamu ke dalam situasi yang hanya akan merugikanmu. Jangan terus-menerus mengorbankan kebahagiaanmu demi kenyamanan orang lain. Jangan merasa egois jika kamu mulai menetapkan batasan yang sehat dalam hidupmu. Justru, itulah bentuk cinta yang paling tulus kepada dirimu sendiri. Cinta yang memprioritaskan kesejahteraan jiwamu, cinta yang melindungi dirimu dari dunia yang mungkin tidak selalu bisa menghargai kebaikanmu. Kamu memiliki potensi yang sangat besar dalam dirimu. Di dalam hatimu ada kekuatan dan ketegasan yang selama ini mungkin tersembunyi, tertutup oleh rasa takut akan penolakan atau rasa bersalah yang tidak seharusnya kamu rasakan. Namun, sekarang adalah waktunya untuk bangkit dan menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima, bukan hanya tentang memberikan segalanya untuk orang lain, tetapi juga tentang menerima yang setara. Kamu boleh menolak jika sesuatu terasa tidak adil. Kamu berhak untuk pergi jika hubungan itu sudah tidak lagi memberi dampak positif dalam hidupmu. Kamu boleh memilih untuk diam, untuk menjaga kedamaian dalam dirimu jika suaramu hanya diabaikan. Dalam setiap keputusan itu, dalam setiap langkah yang kamu ambil untuk menjaga dirimu, kamu sedang membangun kekuatan yang lebih besar. Kamu sedang memberi penghormatan kepada dirimu sendiri. Bersamaan dengan perjalanan batin ini, ada energi-energi tertentu yang datang dari zodiak-zodiak yang sangat kuat dalam hidupmu. Pisces misalnya, yang seringkali merasa bahwa segala sesuatunya bisa diselamatkan dengan cinta. Bahkan ketika cinta itu sendiri sudah tidak lagi sehat. Atau Cancer yang begitu ingin membuat semua orang merasa nyaman, hingga akhirnya ia menanggung beban emosional yang sangat berat sendirian. Ada juga Libra yang selalu mencari kedamaian dan keadilan, namun seringkali menahan luka demi menjaga keseimbangan di sekitar mereka. Virgo, yang berusaha keras agar segala sesuatunya berjalan sempurna, meskipun itu membuat mereka bekerja jauh lebih keras dari yang seharusnya hanya untuk membuat orang lain bahagia. Taurus, yang terlalu setia pada hubungan yang sudah lama dibangun, bahkan ketika itu mulai menggerogoti hatinya sendiri. Dan Capricorn, yang memikul tanggung jawab begitu besar, bahkan ketika ia sendiri merasa seperti akan runtuh.
Kamu mungkin membawa satu atau lebih dari energi-energi ini dalam dirimu, dan kamu juga mungkin dikelilingi oleh orang-orang dengan energi yang serupa, orang-orang yang sedang mencari jalan hidup mereka, yang sedang berusaha memahami apa arti cinta dan ketulusan yang sesungguhnya. Namun, saat ini, yang paling penting bukan lagi tentang siapa yang ada di sekitarmu. Yang paling penting adalah bagaimana kamu memilih untuk menjalani hidupmu mulai sekarang. Apakah kamu akan terus berjalan dengan luka-luka yang kamu sembunyikan dari dunia? Atau kamu akan mulai menyembuhkan dirimu, menguatkan batasanmu, dan membiarkan dirimu dicintai dengan cara yang seharusnya, bukan hanya karena orang lain membutuhkanmu di saat mereka sepi, tetapi karena kamu layak dicintai apa adanya. Leluhurmu tidak ingin kamu menjadi keras dan tertutup. Mereka ingin kamu menjadi kuat, tetapi bukan kuat karena terbiasa terluka. Mereka ingin kamu kuat karena kamu tahu bahwa dirimu layak dicintai dengan tulus. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi korban dari ketidaktulusan. Kamu diciptakan untuk menjadi terang dalam hidupmu sendiri. Dan terang itu akan memandu orang-orang yang benar-benar tulus mencintaimu. Bukan karena apa yang bisa kamu berikan, tetapi karena siapa kamu sebenarnya. Jangan berubah menjadi apa yang pernah menyakitimu. Jadilah lebih dari itu. Jadilah seseorang yang bisa memaafkan tanpa harus melupakan pelajaran yang telah diberikan hidup. Jadilah seseorang yang bisa tetap tersenyum, tetapi tahu kapan saatnya untuk berkata cukup. Jadilah seseorang yang tetap memiliki hati yang lembut, tetapi juga memiliki keberanian untuk menjauh dari apapun yang merusak kedamaian jiwamu. Dan ketika kamu sampai pada titik itu, di mana kamu bisa mencintai dirimu dengan cara yang sama seperti kamu mencintai orang lain, di sanalah kamu akan menemukan hubungan yang sesungguhnya. Hubungan yang tidak memaksamu untuk mengorbankan jati dirimu. Hubungan yang membangun, bukan merusak. Hubungan yang hadir karena kamu layak dicintai, bukan hanya karena kamu berguna. Sampai saat itu tiba, teruslah berjalan dengan langkah yang lebih sadar, lebih teguh, dan lebih penuh cinta untuk dirimu sendiri. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 4455 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.